Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, dan kita siap untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau boleh menolong kami hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati semua teman-teman kami. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebenarnya hari ini hari apa ya? Kakak Glo, hari apa hari ini? Harinya Tuhan. Iya, hari ini harinya Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu, semua adalah hari Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
Ya, jadi karena semua hari adalah harinya Tuhan, jadi setiap saat kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati, kita menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik silahkan duduk yang baik, dan kita dengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya dahsyat, luar biasa. Itu doa dan harapan kita semua ya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ibu Desi akan memutarkan sebuah cerita ya, kisah tentang Nabi Yunus. Nah adik-adik duduk yang manis ya, lihat baik-baik. Kita akan sama-sama menyaksikan cerita tentang Yunus di perut ikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain.
Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita tentang Nabi Yunus ya. Wah, ceritanya gawat ya. Karena di kapal itu mereka hampir tenggelam ya. Wah. Nah, kenapa ya Yunus sampai dibuang ke dalam laut dan dimakan oleh ikan yang besar? Ya. Jadi kita sudah menyaksikan ceritanya kalau Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang besar itu. Karena di kota itu banyak orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Yunus tidak mendengar kepada Tuhan. Dia malah melarikan diri. Dia naik kapal lalu dia pergi ke kota yang berlawanan dengan kota Niniwe. Nah, di situ Allah tidak senang. Tuhan tidak suka kalau Yunus melarikan diri. Akhirnya di tengah perjalanan Allah mendatangkan angin badai yang besar sehingga kapal yang dinaiki Yunus hampir tenggelam ya. Wah, mengerikan sekali ya kalau kita ada di kapal yang hampir tenggelam. Wah, ketakutannya seperti apa ya adik-adik ya. Nah, di situ banyak orang yang berseru kepada ilah-ilah mereka. Nah, di situ Yunus berkata bahwa
saya beribadah kepada Tuhan, nah, saya tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, jadi Yunus bilang kalau badai mau reda, ya, dia harus dilemparkan ke dalam laut. Tapi orang-orang itu tidak mau, lalu mereka membuang undi, dan Yunuslah ternyata ya yang harus dilemparkan ke dalam laut. Nah, Yunus tenggelam tapi dia tidak mati. Ya, disitulah ikan besar ya menelan dia. Tapi Yunus tidak mati, dia tetap hidup ada di dalam ikan yang besar itu. Selama berapa hari adik-adik kira-kira Yunus ada di dalam perut ikan itu? Ada yang tahu nggak? Iya betul, 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus tetap hidup. Ya, Yunus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Cerita tentang Yunus ini mengajarkan kita bahwa kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan? Nah, adik-adik bisa tahu perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu ketika adik-adik membaca Alkitab. Adik-adik di situ bisa tahu apa saja perintah Tuhan untuk adik-adik. Yang kedua, melalui orang tua. Ya, jadi kalau adik-adik dinasihati oleh orang tua atau orang tua misalkan meminta bantuan adik-adik, minta tolong adik-adik, adik-adik tidak boleh malas atau tidak boleh melawan ya. Nah, jadi itulah perintah Tuhan supaya kita mau melakukan apa yang baik ya. Anak sekolah minggu, anak yang rajin sekolah minggu pasti mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, jangan lupa adik-adik harus selalu membaca Alkitab, karena dari sini adalah adik-adik bisa mengerti, adik-adik bisa tahu tentang perintah-perintah Tuhan, semua ada di dalam Alkitab ya. Jadi kita mau belajar untuk kita taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi anak sekolah minggu yang hebat, jadi anak sekolah minggu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini Ibu Desi ambil dari Matius 7 ayat 21. Yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita ambil posisi berdoa, sikap berdoa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami semua untuk kami boleh dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita tutup ada pengumuman. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalan. Nanti setelah dihafalkan, videokan dan kirimkan ke Ibu Stefania. Lalu yang kedua, kalau ada persembahan untuk sekolah minggu, silahkan menghubungi kakak-kakak sekolah minggu atau menitipkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Lalu yang pengumuman yang terakhir, yang ketiga, minggu depan kita masih ibadah online jam 10.30 pagi. Oke. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu pagi ini, kita menyanyikan pujian terima kasih. Yesusku, beranu
yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih mengizinkan kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih boleh mengizinkan kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa memohon biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami masing-masing supaya kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, berbuah bagi Engkau, memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing bersama orang tua mereka. Penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati mereka dalam pendidikan yang mereka jalani saat ini. Berikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, kerajinan, kemauan untuk melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama-Mu. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan, juga di dalam kesehatan, apapun yang menjadi doa mereka. Tuhan yang menjawab mereka seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GPDI Gloria. Tuhan jagai dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Juga untuk Bapak Gembala bersama keluarga. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati kami semua tim sekolah minggu. Tuhan yang memampukan kami melakukan lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam masa pandemi. Kami percaya semuanya ini akan berlalu di dalam waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, ayat hafalan hari ini Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bye-bye. Salam teman-teman semua. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalanku di hari Minggu ini. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Shalom. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak-anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Shalom, Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Shalom. Lukas 9 ayat 35 berbunyi, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih. Shalom. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu
yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Shalom, halo teman-teman. Ayat hafalan hari ini Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 35 berbunyi, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terima kasih, bye.